Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Tuhan itu baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 148. Saya akan membaca Mazmur 148 ayat yang ke-5, 6, dan ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Saudara dikasih Tuhan, Nick Kyrgios, seorang pemain tenis dari Australia, menjadi juara 2 dalam turnamen tenis Wimbledon tahun 2022 ini. Ada satu kejadian menarik saat dia bertanding melawan petenis dari Amerika Serikat yang berlangsung sangat sengit, yaitu para fansnya berteriak dari tribun agar Nick berhenti komplain kepada wasit. Saat itu memang Nick mulai sering komplain dengan keputusan wasit dan mulai jadi terganggu irama permainannya karena sikapnya yang emosional. Tapi seruan dari para fansnya setidaknya membuatnya kembali fokus dan berhasil memenangkan pertandingan dalam 5 set. Mengeluh atau komplain menguras energi kita, dan bukan hanya diri kita saja, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Mengeluh itu bersifat pasif, melampiaskannya tidak akan menyelesaikan apapun, dan itu membuat kita merasa tidak enak. Biasanya ketika seseorang mengeluh, yang dikeluhkan adalah tentang hal yang sama berulang kali. Jika kita terus-menerus mengatakan keluhan-keluhan yang sama kepada diri kita sendiri, apapun yang kita keluhkan, itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di sekitar kita. Jika kita mengeluh kepada keluarga atau teman kita, mereka juga akan terpengaruh secara negatif. Kita baca dalam Mazmur 148 ayat 5, 6, dan ayat 13 ini. Di situ dikatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita diajarkan untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengeluh dan komplain sana-sini terhadap Tuhan atas berbagai hal yang terjadi. Perhatikanlah bahwa alasan mengapa kita perlu memuji Tuhan adalah karena Ia yang berdaulat dan berotoritas. Ia agung, Ia mulia, Ia mengatasi bumi dan langit. Namanya tinggi luhur. Selain itu dalam ayat yang lain kita menemukan kebenaran bahwa sebab Tuhan itu baik dan penuh kasih setia, maka kita pantas untuk memuji Dia. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun selalu menjadi contoh yang penting untuk kita, agar kita tidak mengeluh atau komplain kepada Tuhan. Mereka yang mengeluh atau bersungut-sungut pada waktu itu tidak mengerti akan rencana Tuhan, berpikiran pendek, dan tidak dapat bersyukur dengan apa yang sudah mereka terima. Sebaliknya, sebagian kecil dari mereka yang turut bersama berjalan di padang gurun memilih untuk tidak mengatakan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka tetap percaya akan pimpinan Tuhan atas mereka
dan tetap memuliakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sepanjang tahun 2022 yang sebentar lagi akan berlalu, mungkin kita telah mengisinya dengan banyak keluhan atau komplain, dan itu membuat kita habis energi, kita menjadi tidak semangat, hati kita penuh amarah, kekesalan, kita jadi kurang iman kepada Tuhan, jadi lebih percaya kepada hal-hal lain selain kepada Tuhan Yesus yang adalah kebenaran sejati. Mari sadarilah bahwa pengeluhan dan komplain kita yang terus-menerus tidak membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena itu berubahlah, dan mari mulai saat ini miliki sikap yang memuji-muji Tuhan atas karya dan perbuatannya dalam hidup kita. Pujilah Tuhan selalu, karena Tuhan baik dan akan selalu baik dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dalam setiap keadaan, meskipun terkadang kita tidak mengerti, tapi satu hal yang pasti, Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan dan mengajar kami untuk kami banyak bersyukur dan memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik dan Engkau Tuhan layak dipuji. Tuhan yang berotoritas dan berdaulat atas segalanya. Engkau agung mulia, Engkau maha tinggi dan layak dipuji disembah. Ampuni kami yang seringkali mengeluh, komplain, bersungut-sungut. Kami fokus hanya kepada keadaan dan diri kami sendiri. Kami tidak menyadari bahwa keluhan dan komplain kami tidak membawa kebaikan bagi kami, tidak mengubah keadaan, tapi justru membuat kami semakin terpuruk. Kami mau ambil sikap yang benar saat ini ya Tuhan, yaitu memuji Tuhan, bersyukur kepadamu, memuliakan Engkau lewat perkataan-perkataan mulut kami. Dan kami mau percaya serta melangkah dalam iman serta harapan kepadamu, bahwa Tuhan yang memimpin hidup kami sedang membawa kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan, dan berikan kami hati yang mau taat melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.